Selamat datang di podcast orang kita. Apa kabar Ibu Ratu Wula? Di manakah Ibu sekarang? Apa kabar Ibu? Kami sudah menghubungi Ibu 1 kali, 2 kali melalui chat WA untuk mendapatkan respons langsung dari Ibu menyikapi protes keras masyarakat Sumba atas pengunduran diri Ibu dari proses pencalegan. Apa kabar Ibu Ratu Wula? Kami memang tidak pantas dibalas chat kami. Tidak penting juga, tapi penting bagi Ibu untuk mendengarkan suara masyarakat Sumba. Lebih dari 70.000 masyarakat Sumba memastikan memilih Ibu pada proses pemilihan legislatif 14 Februari 2024 kemarin. Dan di penghujung, di hasil akhir rekapitulasi, tiba-tiba secara mendadak Ibu mengundurkan diri tanpa ada penjelasan yang panjang. Hanya ada pernyataan singkat bahwa ada penugasan lain dari Partai Nasdem. Publik bertanya-tanya, masyarakat Sumba bertanya-tanya, IKBS, Insan Keluarga Besar Sumba yang ada di Jabodetabek pun menggelar rembuk nasional, membahas khusus isu pengunduran Ibu dari proses pencalekan. Saya perlu sampaikan yang hadir dalam pertemuan ini secara offline maupun online ini tidak hanya orang Sumba. Tadi Bapak Marlin Bato, aktivis luar biasa dari Pulau Flores sudah bicara. Sebenarnya ada juga yang memberitahu ke saya mereka lagi mengikuti dan mau mendukung kita orang Sumba berjuang bersama melawan sebuah kecurangan, melawan kejahatan kalau itu sebuah kejahatan. Ada Pak Martin Sabau, ada Pak Setu Albertus dari Belu, ada Pak Orias, Pak Sebastian, dan banyak yang lain. Terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu, kami sudah mendengar berbagai pendapat, masukan, saran luar biasa. Dan ini saya yakin disampaikan itu karena memang kita mencintai wilayah kita, NTT. Kita mencintai Sumba kita. Kita mencintai wakil kita yang mau berjuang. Kita mencintai sebuah demokrasi yang jujur. Kita mencintai proses yang jujur. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang. Rembuk IKBS sore ini barulah langkah awal untuk kita mulai perjuangan kita untuk tetap melihat yang memiliki suara yang terpilih itulah yang harus dilantik. Saya senang dengan kata-kata yang mengatakan jangan diam. Jangan diam. Ibu Ratu jangan diam. Bersuaralah. Biarlah semua yang terjadi itu terungkap. Kita semua yang mencintai demokrasi yang jujur, yang menginginkan wakil yang terpilih yang dilantik, jangan diam. Kita terus bersuara dengan cara-cara yang demokratis. Partai Nasdem tadi saya sudah meminta dan banyak yang minta melalui Surya Paloh, ketua umumnya, untuk bisa meninjau kembali, mencabut surat yang disampaikan ke KPU. Jangan diam juga, bergerak. Karena sekarang banyak yang akan bergerak untuk memperjuangkan ini. Kita juga akan berkejaran dengan waktu. KPU semoga ini didengar oleh
Ketua Umum KPU. Viralkan ini, no viral, no justice ya, seperti yang dikatakan oleh Om Yan Pitrate. KPU harus bisa melakukan kerjaan yang profesional. Saran-saran tadi kami sudah tampung. Kita akan follow up. Saran untuk beraudiensi itu luar biasa. Kita mengadakan rembuk ini seperti brainstorming, curah pendapat. Kita melihat yang terbaik, itulah yang kita lakukan. Dan mohon dukungan, mohon doanya agar pengurus IKBS, kita-kita yang ada di sini bisa merumuskan tindakan nyata setelah ini. Ada beberapa opsi yang kita bisa lakukan. Kita bisa bertemu dengan Pak Surya Paloh. Kita juga bisa bertemu dengan pimpinan KPU. Sambil terus berharap Ibu Ratu Wulla sebagai tokoh yang kita bicarakan untuk bersuara. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, mari kita dukung doa bersama agar semua yang kita lakukan ini diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Albert Einstein pernah mengatakan, why is the number or the amount of crime increasing? Yeah, that's because people who witnessed crime stay quiet. Not because the number of criminals is increasing. Saya artikan, Albert Einstein pernah mengatakan, kenapa penjahat itu, jumlah penjahat semakin lama semakin tinggi? Karena orang yang menyaksikan, orang yang mengetahui, orang yang tahu itu diam. Bukan karena jumlah penjahatnya yang menaik, yang meningkat. Karena orang yang mengetahui dan menyaksikannya diam. Kalau kita tahu ini adalah kecurangan, ini adalah sebuah kejahatan, mencederai mandat yang diberikan rakyat, kita lawan. Jangan diam. Mari kita terus update perkembangan dan kita akan lakukan yang terbaik. Sudah tentu kami melalui saran nasihat dari para penasehat, Pak Maijen Yan Pitrate, Maijen Purnawirawan Yan Pitrate, para penasehat lain IKBS, pengurus-pengurus akan merumuskan sesegera mungkin apa yang kita bisa lakukan untuk tujuan tetap mempertahankan wakil dari Sumba untuk duduk di Senayan, sehingga masyarakat yang masih termasuk masyarakat miskin di Sumba, di NTT bisa juga ada wakilnya. Karena kita tahu seperti apa yang dikatakan Pak John Tende, apa yang dilakukan oleh Ibu Ratu selama ini, selama 5 tahun, nyata benar, dirasakan. Dia orang Sumba, dia tahu apa yang dibutuhkan orang Sumba. Dia turun ke lapangan, dia tidak hanya bicara. Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan dalam rembuk IKBS saat ini juga disetujui oleh alam. Jadi tadi saya disampaikan bahwa ketika kita memulai dan sedang diskusi ini, gempa di SPD itu terjadi 4,9
skala Richter. Itu menunjukkan bahwa alam menolak penipu, menolak mereka yang mau melakukan kecurangan. Sumba bangkit dan kita harus mengawal ini bersama-sama. Setuju Bapak Ibu? Setuju semua yang peserta online? Kalau setuju, tolong jawab. Salam khas IKBS. Salam satu Sumba. Kita harus satu dan terus ikut perkembangan bersama podcast orang kita juga dan semua pendukung-pendukung kita, teman-teman dari Flores, dari Timor, para ketua IKB, rekan-rekan seperjuangan. Marilah kita melawan sesuatu yang tidak benar. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang melawan mereka yang tidak benar, kapan lagi kita bisa mendapatkan keadilan? Oleh karena itu, saya ajak kita semua berdiri. Yang di YouTube, yang di apa namanya itu? Zoom, berdiri semua. Jangan bilang laki-laki saya sudah berdiri semua sekarang ya. Ya. Jadi saya bilang salam satu Sumba 3 kali, jawab dengan malah. Siap Bapak Ibu? Ibu Ratu, kalau dengar kami, bangkit berdiri sekarang. Bangkit berdiri. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Salam satu Sumba. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bukan soal pentingnya ibu, tapi bagaimana demokrasi harus dijaga dan dirawat. Narasumber yang hadir pada rembuk IKBS antara lain Bapak Hermanus, sang ketua IKBS, dengan sangat tegas melakukan kritik terhadap Ibu Ratu Wulla yang entah dengan kesadaran apa berani menurunkan diri di proses akhir. Ibu, apa kabar Ibu? 200.000 lebih penonton pada 3 konten yang disiapkan oleh podcast orang kita berkaitan dengan pengunduran Ibu Ratu Wulla. Ini bukan angka sederhana. 200 lebih ribu orang mempertanyakan kredibilitas, tensi perjuangan Ibu di ranah demokrasi. Perjuangan Ibu tidak hanya sebagai tokoh Sumba, tapi juga sebagai perempuan Sumba. Apa kabar Nasdem? Apa kabar Nasdem NTT? Apa kabar Nasdem yang telah melakukan cawe-cawe dalam proses pengunduran diri Ibu Ratu Wulla? Kami dapatkan kabar Ibu Ratu Wulla mendapatkan penugasan dari Partai Nasdem, entah sebagai menteri atau juga sebagai calon gubernur. Mungkin juga calon bupati Sumba Barat Daya atau bupati Sumba yang lain. Tapi itu masih kabar angin. Kalau bahasanya Pak Hermanus dalam rembuk tersebut, jika Ibu dicalonkan menjadi bupati, apa mungkin terpilih? Belum tentu, karena masyarakat Sumba sudah terlanjur marah. Kemarahan itu terlihat dalam berbagai komentar pada media sosial. Pada 3 postingan podcast orang kita, Ibu, lebih dari ratusan bahkan ribuan komentar yang melakukan kritik, caci maki luar biasa kepada Ibu. Ibu tidak malu? Apa Ibu melihat ini hal-hal yang biasa saja dalam politik? Ibu, banyak yang mengatakan Ibu telah menggali kubur Ibu sendiri dalam urusan demokrasi. Karir politik Ibu dikatakan oleh sejumlah pihak selesai, tutup buku. Oke, it's fine kalau itu terkait dengan karir Ibu. Tapi bagaimana dengan suara masyarakat Sumba? 70.000 suara yang dialamatkan kepada Ibu. Mau dikemanakan suara-suara ini? Diberikan serta-merta kepada nomor urut berikutnya, Saudara Victor Bung Tirulais Kodatkah? Begitu mudah, transaksional terjadi dalam politik, kata orang. Itulah politik, kata orang. Tapi bagaimana dengan etika? Ini pertanyaan-pertanyaan yang pantas disampaikan karena melihat kegundahan, kemarahan, kegelisahan masyarakat Sumba yang tercermin dalam setiap postingan dan komentar-komentar di podcast orang kita. Ibu, apa kabar Ibu? Semoga Ibu mendengar
catatan terakhir dari podcast Orang Kita ini dan menerima undangan kami untuk hadir dan berbincang di podcast Orang Kita. Kami tantang Ibu, kami undang dengan resmi melalui podcast Orang Kita. Datang bicara kepada kami atau kami datang ke rumah Ibu, ke tempat Ibu, atau melalui teknologi digital Zoom. Tidak masalah. Ibu harus berbicara kepada 70.000 masyarakat Sumba yang telah menjatuhkan pilihan kepada Ibu pada 14 Februari 2024 yang lalu. Bukan semata-mata untuk podcast Orang Kita, tapi untuk kematangan demokrasi kita. Kita tahu reformasi, demokrasi adalah perjuangan yang terus kita lakukan. Jangan sampai dengan langkah Ibu mengundurkan diri, langkah Nasdem cawe-cawe terhadap proses pencalekan dan pengunduran diri Ibu, membuat sebanyak orang yang berpikir bahwa demokrasi kita makin mundur, makin mundur. Ibu, kami undang Ibu sekali lagi untuk berbicara di sini. Jika Ibu tidak nyaman dengan media-media lain, tidak nyaman dengan channel-channel yang lain, kami terbuka di podcast Orang Kita. Ibu sampaikan dari hati ke hati apa yang menjadi dasar pilihan Ibu mengundurkan diri dan langkah-langkah politik apa yang akan Ibu tempuh di kemudian hari setelah peristiwa besar ini. Demikian Ibu, ini cinta kami kepada demokrasi, cinta kami kepada masyarakat Sumba. Salam satu Sumba.